Assalamualaikum Bu Dia. Waalaikumsalam Bu Kelly. Saya lihat Bu Dia hari ini sedikit murung, kurang bersemangat, dan akhir-akhir ini sepertinya saya lihat Bu Dia itu sering menyendiri. Mungkin Bu Dia mau berbagi cerita dengan saya? Bu Kelly tahu aja ya. Boleh Bu, kalau Ibu berkenan. Jadi gini Bu, kok saya Ya. pikir ya akhir-akhir ini tuh kenapa ya murid-murid saya itu kok kurang antusias ya Bu dalam pembelajaran yang saya lakukan. Mm-mm. Bahkan ya, tugas-tugas itu yang hanya bisa diselesaikan oleh beberapa murid saja Bu. Tidak semua tugas itu bisa kumpul gitu. Kira-kira gimana ya Bu? Kenapa ya Bu ya? Ya, ya, ya. Hmm. Baik, baik, baik. Selanjutnya, apa yang Budi harapkan dari obrolan kita hari ini? Ya, untung nih alhamdulillah saya jadi ada teman curhat. Mudah-mudahan dengan obrolan ini sore ini Iya, ya. saya bisa mendapatkan solusi gitu Bu dari permasalahan ini bagaimana bisa meningkatkan antusias murid dalam pembelajaran gitu Bu. Oh, begitu ya, Bu ya. Menurut Budi ya, apa yang membuat murid-murid di kelas kurang antusias dalam menerima pembelajaran? Kalau saya pikir-pikir ya Bu ya, mungkin Mm-mm. pembelajaran yang saya terapkan itu monoton kali ya Bu ya, membosankan ya, karena memang saya baru menggunakan metode ceramah aja sih Bu dalam pembelajaran. Jadi saya menjelaskan dari awal Hmm. sampai akhir gitu ya. Jadi mungkin ya memang anak jadi Hmm. minim berpendapat gitu Bu. Hmm. Jadi ya Jadi jadi kurang aktif gitu ya, Bu ya? nah iya betul betul Bu, kurang aktif Hmm. jadinya mereka. Ya saya juga bingung ini Oh, Bu. jadi begitu ya, Bu ya. Eh, Terus menurut Ibu, apa yang membuat murid-murid Ibu itu antusias dalam menerima pelajaran? Ya mungkin ya Bu ya, menurut saya sih harusnya tuh saya menciptakan pembelajaran yang mengasihkan gitu bagi mereka. Ya bisa aja sih saya menggunakan Mm-mm. metode lain nih Bu, misalnya pengamatan, terus ya percobaan-percobaan sederhana lah Mm-mm. Bu, yang penting anak-anak itu bisa aktif gitu ya Bu ya. Gitu kali ya Bu ya. Hmm. Nah, itu saya setuju sekali, Bu Dia. Terus, menurut Bu Dia, bagaimana pembelajaran yang mengasihkan? Tadi kan Ibu mengatakan kalau pembelajarannya menciptakan pembelajaran yang mengasihkan gitu ya, Bu ya. Nah, menurut Bu Dia, bagaimana tuh untuk menciptakan pembelajaran yang mengasihkan? Pembelajaran mengasihkan ya. Iya. Sik untuk saya, untuk murid juga ya. Ya harusnya sih sebenarnya pembelajaran yang mengasihkan itu yang berpihak kepada murid ya Bu ya. Hmm. Lebih lebih membuat murid berdaya, lebih aktif, mendapatkan ilmu, memperoleh pembelajaran disertai dengan ya sumber-sumber belajar yang bervariasi gitu Bu mungkin. Ya, ya, itu saya juga sangat setuju, Bu. Kalau pembelajaran yang bervariasi, kira-kira nih, menurut Ibu, pembelajaran yang bervariasi itu, ini dulu deh, saya mau tanya, Ibu selama ini menggunakan metode pembelajaran yang bagaimana? Ya hanya hanya berceramah aja Bu gitu, karena saya pikir kan Mm-mm. materi banyak sekali ya Bu, habislah nanti waktu Mm-mm. saya untuk
untuk mempraktek ini tuh tadinya awalnya saya pikir seperti itu gitu, tapi ternyata ya memang Mhm. anak-anak jadi nggak antusias gitu, Ibu. Jadi selama ini ya Mhm saya mhm. nggak terlalu banyak juga memberikan tugas juga kali ya, Bu, ya, gitu. Oh, Pembelajarannya iya juga iya. aja. Mhm. Jadi nah, kalau tadi Ibu Diah bilang kalau murid-murid di kelas itu juga jarang ya yang mengumpulkan tugas gitu ya. Kira-kira menurut Ibu, penyebab murid-murid jarang mengumpulkan tugas itu bagaimana ya, Bu? Apa ya, Bu, ya? Ya, apa saya kayaknya ngasih tugasnya kebanyakan ya, Bu, ya. Karena memang, Mhm. saya berharap anak-anak itu kan bisa menguasai materinya ya, Bu, ya. Jadi, Mhm. tugasnya itu sebaiknya sih, semakin banyak semakin semakin menguasai, saya pikir begitu. Juga Mhm. kayaknya ya saya belum pernah mencoba pakai LKS nih, Bu, kayaknya nih. Kayaknya sebenarnya Oh. harusnya pakai LKS itu mungkin lebih aktif menurut saya. Mhm. Kalau boleh tahu, Bu Diah memakai sumber belajar apa saja di kelas? Jadi malu itu. Saya baru pakai buku teks aja, Bu. Belum pernah coba pakai yang lain, Bu. Karena Oh, buku Ibu. teks kita banyak sekali, Bu, materinya. Menurut saya sudah cukup lengkap dan anak-anak memang kan pegang satu-satu juga buku teksnya. Mmm, iya. Jadi Bu Diah selama ini itu hanya menggunakan sumber belajar buku teks saja ya, Bu, ya? Iya. Menurut Bu Diah, adakah sumber belajar lainnya yang bisa Ibu gunakan selain buku teks? Hmm. Jadi sebenarnya banyak ya, Bu, ya. Kayak, eee, video atau Mhm. juga seperti, ya ke perpustakaan, buku-buku ensiklopedia banyak kan ya, Bu, di perpustakaan. Mhm. Kemudian, ada juga nih aplikasi-aplikasi pembelajaran ya, Bu, berbasis virtual, namanya anak-anak sekarang kan, senangnya berbau IT ya, Bu, ya. Jadi ada Mhm. Quizizz, Kahoot, ada ya banyak, Bu, sebenarnya harusnya bisa saya gunakan gitu. Iya, benar benar sekali Bu Diah. Kalau Bu Diah menggunakan sumber belajar yang lebih beragam untuk murid-murid ya, tentunya murid-murid Ibu akan lebih antusias mengikuti pelajaran. Nah, kalau sekarang apa rencana Bu Diah? Jadi mulai kebuka nih, Bu, sekarang nih ya, mulai kebayang nih. Pertama berarti saya harus merancang, pembelajaran yang mengasihkan dulu nih, Bu, nih. Tadi kan anak-anak saya kan pada Mhm. bosen ya kan, nggak antusias, berarti saya harus merancang pembelajaran yang mengasihkan dulu. Ya Mhm. pastinya harus dengan sumber belajar lain, jangan hanya buku teks saja tadi, gitu, Bu. Mmm. Memang tadi, Bu. Mhm. Wah, ini bagus sekali rencana Bu Diah, sudah betul Bu, seperti yang Ibu sampaikan, jadi harus merancang pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan sumber belajar yang beragam, seperti yang tadi Ibu sebutkan ya Bu ya. Eee, terus komitmen Ibu Diah apa untuk mendukung rencana-rencana Ibu tadi? Saya pastinya harus fokus pada rencana saya ini, gitu ya, dan juga selain saya menggunakan metode yang beragam dengan, media yang beragam juga, jangan Mhm. lupa saya juga harus, mengutamakan kebutuhan murid dan juga bakat dan minat mereka dalam mengintegrasikannya ke pembelajaran. Wah, bagus sekali, keren sekali, hebat sekali ide-ide Ibu itu. Betul sekali Ibu, jadi harus merancang pembelajaran yang tadi Ibu sebutkan tadi, terus, membuat murid-murid metode yang mendukung kemampuan, bakat, dan minat mereka. Udah bagus sekali Bu, saya pasti akan mendukung langkah Ibu tadi, langkah dan rencana Ibu. Iya, Apalagi ini untuk kegiatan pembelajaran ya, Bu, ya. Jadi betul betul pastinya betul, saya Bu. akan mendukung sekali atas rencana Ibu. Mhm. Semoga ke depan sesuai ya, Bu, ya dengan harapan kita ya, Bu. Alhamdulillah, ya, Bu, amin amin.
mudah-mudahan kita menjadi guru yang lebih profesional, guru yang dirindukan oleh murid-murid juga ya Bu ya. Iya, amin. Makasih loh Bu, saya jadi yang tadinya bingung, untung ketemu Bu Kelly nih yang nyenggol saya duluan, ada apa nih Bu dia. Kelihatan ya wajah saya murung nih beberapa Oh ya, hari ini ya Bu. Oke, ucapkan terima kasih Kelly sudah membantu saya dalam menemukan cara yang seharusnya bisa saya terapkan sesuai dengan kebutuhan murid-murid saya Bu. Terima kasih loh Bu ya. ya sama-sama Bu ya. Saya juga senang sekali ini Ibu kita bisa sharing, akhirnya kita bisa mencari solusi bersama-sama. Oke. Sama Bu Kelly. Iya Bu Dia. Mengurangi ketergantungan anak terhadap salah satu media pembelajaran. Oke, siap ya Bu. Iya Bu. Assalamualaikum Bu Kelly. Waalaikumsalam Bu Dia. Ada apa nih? Tadi katanya menghubungi saya mau curhat. Ada apa nih Bu Kelly? Iya Bu, saya mau curhat nih tentang murid-murid saya. Jadi mereka kok jadi terlalu ketergantungan ya dengan salah satu metode pembelajaran yang saya terapkan, Bu. Sebelumnya kalau boleh saya tahu ya Bu, apa nih yang Ibu harapkan dari obrolan kita nih, curhatan kita nih sore ini nih Bu? Ya, saya sih berharap setelah ngobrol dengan Ibu nih ya, saya dapat pencerahan tentang cara mengurangi atau bahkan kalau bisa menghilangkan ketergantungan murid saya dengan salah satu metode pembelajaran saya itu, Bu. Gitu. Jadi sebenarnya masalah yang Ibu keluhkan itu ketergantungan murid ya terhadap satu Iya, sekolah. Ketergantungannya seperti apa sih Bu? Yang Ibu sampaikan itu ketergantungan itu yang seperti apa menurut Ibu? begini Bu, murid-murid saya itu sekarang sangat ketergantungan sekali ya dengan metode menyimak tayangan video yang saya jadikan salah satu metode pembelajaran yang saya lakukan selama ini, Bu. Gitu ya. Kalau boleh tahu, saat awal Ibu menggunakan metode ini, apa tujuannya Bu? Tujuannya supaya anak-anak bergairah belajar, Bu. Oh, Jadi, iya. tujuannya gitu. Jadi kan anak-anak sekarang Mhm. itu kan nggak bisa jauh ya Bu ya, jadi yang namanya teknologi. Jadi ya saya rasa seru juga nih kalau menggunakan video pembelajaran, pasti anak-anak tertarik gitu kalau menggunakan tayangan video pembelajaran. Mhm. Sekarang saya yang kerepotan sendiri Bu, hingga hari ini nih tadi saya aduh marah-marah sama anak-anak karena mereka kok sepertinya ketergantungan sekali dengan tayangan video. Apa tidak mau cara lain lagi? Apa tidak nyaman dengan cara lain lagi? Jujur Bu, saya agak kesal Bu. Gimana ya Bu ya? Oh, gitu ya Bu ya. Ada alasan lain nggak Bu yang membuat Ibu menggunakan metode ini? Hmm, apa ya Bu ya? Hmm. Alasannya ya itu saja sih Bu, Hmm. karena anak-anak udah ketagihan, jadi sayanya ikut ketagihan juga. Jadi akhirnya malah jadi anak-anak ketergantungan Oh, itu dengan gitu. metode itu, terus sayanya jadi kurang mengembangkan metode-metode yang lain gitu, Bu. Oke, oke. Jadi tadi Ibu bilang anak-anak ketergantungan. Lalu Ibu Mhm.
menyampaikan bahwa Ibu, kesal dan juga Ibu merasa belum bisa mencari metode-metode lain. Ya, betul ya? Iya. Mhm. Nah, jadi Mhm. apa Ibu yakin, bahwa kemarahan Ibu ini akibat ketergantungan anak atau ada hal lain nih, ada sebab lain nih yang membuat Ibu marah? Mmm, bentar, Bu. Tapi kalau dipikir-pikir, apa sayanya yang bermasalah ya, Bu, ya? Karena saya marah dan frustasi, belum menemukan metode lain untuk murid, sehingga saya ya itu menggunakan metode itu terus yang menurut mereka paling seru dalam belajar. Apa berarti bukan murid-murid saya yang bermasalah, tapi saya ya, Bu, yang bermasalah? Aduh, ini saya jadi malu, Bu, ya. Ya Allah, maksud Iya, aku kayak gini gitu. sih Bu ya, eee, kenapa kenapa Ibu, punya pikiran seperti itu nih Bu nih? Apa sebabnya nih? Dasarnya apa nih? Mmm, ya karena kayaknya nih ya, Bu, ya, kalau murid-murid diberikan metode lain selain tayangan video, mungkin mereka juga akan sama antusiasnya atau bahkan bisa lebih berantusias daripada Mmm, yang hanya monoton menggunakan tayangan video. iya, Dan tidak menjadi tergantungan dengan satu metode jika saya menggunakan metode yang lain, karena pada dasarnya kan anak-anak kita itu anak-anak yang kritis dan kreatif begitu, Bu, ya. betul betul sekali Bu, anak-anak kita tuh memang anak-anak yang kritis dan kreatif. Tadi Ibu menyatakan tentang metode Mhm. lain dalam pembelajaran. Apa tuh Bu, metode lain yang bisa Ibu gunakan nih, dalam pembelajaran Ibu berikutnya supaya anak nggak ketergantungan katanya Bu, menurut Ibu apa lagi? Mmm, kayaknya agar murid misalkan memahami konsep yang abstrak, saya bisa menerapkan pembelajaran berbasis proyek mungkin, Bu? Oh, iya 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 iya. Boleh Bu, ide bagus itu Bu. Selain itu ada lagi nggak, selain pembelajaran berbasis proyek itu, ada lagi nggak Mhm. yang bisa Ibu, terapkan di sekolah dengan murid-murid Ibu? Sebentar, Bu, kasih saya waktu untuk berpikir. Eee, apa ya, kalau saya ambil metode diskusi, Bu. Nah, Mhm, tahun lalu, Bu, saya pernah nih mencoba anak-anak menggunakan metode diskusi dan mereka iya. itu lebih aktif, Bu. Oh, Apalagi dengan murid yang tahun ini kan basic-nya memang mereka lebih aktif dari yang sebelumnya. Jadi, dengan metode diskusi itu mereka akan lebih antusias ya, Bu, ya? mmm, iya iya, tentu ya Bu ya, karena, bervariasi lah ya, nggak seperti tadi yang Ibu Mhm. sampaikan tadi ya. Lalu ada lagi nggak Bu, cara lain atau metode lain yang bisa diterapkan melihat karakteristik anak-anak Ibu nih? Sebentar, Ibu, apa ya, sepertinya saya punya ide, Ibu. Mmm, Sepertinya saya akan mengajak anak-anak untuk membuat video mereka sendiri. Nah, kalau selama ini kan mereka melihat video ya, Bu, ya. Nah, nah, sekarang saya mau membuat mereka untuk membuat video sendiri. Nah, kayaknya ini lebih seru, Bu. Jadi mereka akan saya ajak membandingkan enakan mana nih yang hanya menonton video atau mereka bisa membuat video hasil dari pembelajaran mereka sendiri gitu. Jadi anak-anak akan mengurangi ketergantungan terhadap metode yang tadi saya ceritakan di awal tadi, Bu, yang hanya menonton video lagi gitu. betul betul. Wah, udah banyak nih Bu ya yang bisa dilakukan sebenarnya nih selain video tadi ya. Ibu sudah bisa menerapkan pembelajaran berbasis proyek, tadi juga saya dengar Ibu ingin menerapkan diskusi, dan juga bahkan mau mengajak anak membuat video sendiri ya Bu ya. Nah, menurut Ibu apa indikator keberhasilan dari, metode-metode itu?
bagi anak-anak. Apa ya Bu ya? Indikator keberhasilan. Hmm, di akhir pembelajaran, saya akan mengadakan refleksi, Bu, terhadap metode itu. Oh, Gimana, Bu? bisa itu Bu, bagus ya, mengadakan refleksi. Nah, kemudian itu kan dari sisi Ibu. Ada nggak Mhm. pihak lain yang bisa Ibu ikut sertakan dalam refleksi itu? Ya, murid itu sendiri, Bu. Oh, Nah, ya, saya akan melibatkan murid itu sendiri untuk refleksi ya, Bu, ya, ya. supaya hasilnya lebih akurat karena kan mereka yang menjadi penerima manfaat dari metode ini. Gitu, Oh, Bu. iya, betul Bu. Itu sudah Heeh. bagus sekali, karena dari refleksi mungkin bisa mengetahui ya tentang bagaimana keberhasilannya ya. Bagus 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 Bu. Lalu, bagaimana nih komitmen Ibu dalam menjalankan metode ini? Gitu. Mmm, komitmen ya, Bu, ya. Tentunya saya akan berkomitmen untuk terus mengembangkan metode ini, Bu, sedikit demi sedikit. Mungkin tentunya awal mulanya anak-anak akan kesulitan ya, Bu, ya. Tapi Ya, lama-kelamaan mungkin kalau saya terus-terusan menggunakan metode-metode yang beragam, anak-anak jadi nggak tergantung dengan satu metode, Bu. oh iya. Ih, hebat nih Bu, mantap udah banyak dapat solusi yang Ibu ciptakan sendiri justru ya. Bagaimana nih, sudah lebih lega dengan, apa yang kita bicarakan hari ini? Ah, Ibu bisa aja, Ibu yang hebat. Terima kasih loh, Bu, sudah memberi saya waktu untuk sharing, bisa membantu saya menemukan titik permasalahan dan mencari solusinya. Luar biasa ini, Ibu. Saya jadi Ah, muncul ide-ide kreatif yang selama ini seperti membeku, gitu. sama-sama Bu, Ibu yang hebat, saya mah cuma mengarahkan saja. Justru itu semua keluar dari Ibu sendiri, ya Kak? Hebat hebat Bu, segera segera dilaksanakan, keren keren. Ya kayaknya, sudah mau sore ya Bu ya, kita akhiri saja ya. Kalau nanti mau bincang-bincang lagi mungkin bisa di lain waktu ya? Gimana Bu? Mmm, Ya kita boleh, berdua Bu, yang penting Ibu selalu meluangkan waktu untuk saya. Jika saya misalkan membutuhkan bantuan lagi, sharing lagi dengan Ibu, Ibu bisa ya kita cari waktu ya, Bu, ya, lain kali ya, Bu, ya. ya ya. Makasih ya Bu Kelly ya. Yuk kita Sama-sama, ketemu. Bu, saya yang terima kasih nih, Bu. Oke. Assalamualaikum. Ayo Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.